Perkenalkan, nama saya Stefan Ababil, saya dari kelas B, NIM 13 2022 011. Saya akan mempresentasikan dasar jaringan telekomunikasi. Title Next Edition. Tujuan dari jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari seorang pengguna user kepada pengguna lain dalam jaringan. Para pengguna jaringan public network disebut pelanggan subscribe. Contoh jaringan publik adalah jaringan telepon. Informasi dari pelanggan dapat berubah berupa suara, data, gambar, dan lain-lain. Pelanggan dapat menggunakan teknologi jaringan yang berbeda-beda untuk mengakses jaringan telekomunikasi. Misalnya telepon tetap, fixed, atau telepon bergerak, mobil kular. Yang kedua, teknologi jaringan. Tiga teknologi minimal diperlakukan untuk dapat berlangsung komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yang pertama, transmission atau transmisi adalah proses pengangkutan informasi antara titik-titik dari suatu sistem atau jaringan. Switching, penyambungan, penakslaran. Sebuah skalar bekerja pada pengalihan pesan. Pertama, menyeluruh pesan dan buffer sampai ada sumber daya yang mentransfernya ke hop berikutnya. Jika hop berikutnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menampung pesan berukuran besar, pesan disimpan dan skalar menunggu. Yang ketiga, signaling. Pensilnya dapat juga berbentuk hibrid, yaitu gabungan dari dua lebih topologi tersebut. 3. Telekomunikasi network. Ditinjau dari kepemilikannya, jaringan telekomunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu private network atau dedicated network, public network. Public network. Jaringan public network adalah jaringan yang dimiliki dan dikelola oleh operator jaringan telekomunikasi. Operator adalah badan usaha yang mempunyai lisensi untuk menyediakan layanan telekomunikasi secara komersial, dan biasanya itu adalah bisnis inti mereka. Setiap pelanggan dapat dihubungkan jaringan telekomunikasi publik jika dia memiliki peralatan yang cocok dan kontrak dengan operator jaringan. Contoh public network: telepon network, mobil telepon network, telek network, paging network, ISDN, internet, public data network. 4. Radio progression theory. Progression of electromagnetic. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media lambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik E selalu tegak lurus terhadap medan magnet. B. Medan listrik E diwakili dengan menggambar electric displacement vector D yang memperhitungkan karakteristik medium di mana medan listrik itu ada, kemudian intensitas medan magnet H diwakili dengan menggambarkan medan magnet B yang memperhitungkan karakteristik medium di mana arus mengalir B per UH. U adalah kapasitas medan magnet. Permeability yang berkaitan dengan kemampuan suatu medium seperti udara untuk menyimpan energi potensial magnetik. Magnet berpropagasi melalui ruang hampa dan kecepatan cahaya cm 3x10 meter per sekon. Spektrum elektromagnetik wave. Spektrum elektromagnetik adalah rentan frekuensi gelombang. Elektromagnetik adalah sebuah radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya
tak terlihat, sinar X kecil, X besar, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi atau tenaga per foto spektrum. Ini secara langsung berkaitan dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi hasilnya kecepatan cahaya, yaitu 300 mm per sekon, 300 mmHz. Energi dari foton sebesar 41 F per Hz, yaitu 41 F per GH. Dan panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1,24 PeFM Witts rada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.